Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan menolong kami dan menyertai kami. Terima kasih untuk segala berkat rohani dan berkat jasmani yang Kau sediakan bagi kami. Karena kami milik-Mu, kepunyaan-Mu, kami sudah ditebus dengan darah anak-Mu yang kudus untuk kami menjadi milik-Mu. Kami bersyukur karena kami bisa menikmati persekutuan dengan Engkau dan dengan sesama orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu, untuk kami bisa mengerjakan tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Pada pagi ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu, bukan untuk kami sekedar mengetahui, mengamati, atau mencari sesuatu yang tidak perlu, tetapi kami mau lebih dekat dengan Tuhan. Tolong sertai hamba-Mu yang terbatas, beri hikmat, marifat dari surga, supaya setiap perkataan bermanfaat bagi pertumbuhan kehidupan spiritual kami. Berkati kami ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Saya bacakan untuk ibu bapak sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di dalam pendekatan penafsiran kitab suci, dalam perspektif Calvin, tidak diperbolehkan menafsir secara alegoris, tetapi menafsir secara tekstual, literal, historical. Sehingga ketika kita berbicara tentang satu kata atau menjelaskan dan memaknainya, maka kita menghindari yang sifatnya alegoris. Namun, ada kalanya kalau kita menelusuri dengan cermat, ada juga beberapa tafsiran Calvin yang mengarah kepada alegoris. Nah, pada bagian ini, saya mengajak kita sekalian untuk mencoba untuk memahami bagian teks ini dengan perspektif yang tidak sama dengan yang ibu bapak sudah dengar. Di ayat 3, ada satu kata yang sangat perlu untuk kita pikirkan dan renungkan, yaitu tidak tahukah kamu? Kata tidak tahukah kamu itu berarti berkaitan dengan pengetahuan. Istilah yang saya pakai adalah epistemik pedagogi. Biasanya di kelas maupun dalam percakapan dengan mahasiswa, kita akan menyampaikan pengertian ini. Kamu tidak tahu hal ini? Apakah kamu sudah belajar topik yang sudah dijelaskan pada minggu lalu? Atau apa yang kita akan diskusikan pada minggu ini? Apakah kamu sudah tahu? Kira-kira nuansanya seperti itu. Apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karena surat ini diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, di mana Paulus bukan mendirikan jemaat itu dan belum pernah datang ke sana. Ada satu keberanian yang sangat sensitif, bukan? Kalau kita menerima email dari seseorang yang tidak kita familiar mendapatkan email tersebut, kita akan bertanya, ini siapa? Kita akan memberikan respon diabaikan, atau dibiarkan, atau dihapus. Tetapi Rasul Paulus dengan otoritas dari Tuhan, karena dia sebagai Rasul, dia menyampaikan sebuah pertanyaan epistemik pedagogi kepada jemaat. Tidak tahu apa kamu? Ini mengindikasikan 3 hal. Pertama, bisa jadi memang ada jemaat di Roma yang tidak tahu, sehingga diarahkan untuk ayo cari tahu, ayo mengetahui. Yang kedua, mungkin saja di antara jemaat ada yang sudah tahu, tapi tidak peduli, tidak memperhatikan. Yang ketiga, ada yang sudah tahu, dia bisa peduli, tapi enggak diperhatikan untuk dilakukan. Itu banyak sekali, bukan, kalau kita mendapatkan email atau surat atau chat dari WA. Kita tahu nih si A yang memberikan, si B yang menyampaikan. Kadang-kadang kita hold sampai 2 minggu atau 2 bulan setelah dicolek baru, "Hai Ruth, minggu lalu kayaknya saya kasih WA, kenapa kamu belum buka?" Oh iya, padahal tahu sebenarnya. Pura-pura tidak tahu atau gak ada kepentingan. Nah, pada bagian ini Rasul Paulus memberikan pertanyaan, tidak tahu kan? Kalau kita menelusuri dari kitab Roma ini atau surat Roma ini dari pasal 1 sampai pasal 5, kita menduga mereka sudah tahu atau belum. Nah, ini menjadi satu tantangan yang penting. Atau tidak tahu kamu? Apanya yang tidak tahu?
hal apa yang tidak tahu? Yaitu identitas kita. Sadari identitas kita. Dan di sini Rasul Paulus mengaitkannya dengan baptisan. Menarik. Bukan hal yang lain. Di tempat lain atau di surat lain dia mengatakan, aku rasul loh, untuk menunjukkan legalitas apa yang sudah disampaikan dan diajarkan kepada jemaat. Tapi ini Rasul Paulus menariknya dalam satu pokok keimanan orang Kristen, yaitu baptisan. Dan seperti yang kita tahu di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ada 4 jenis baptisan. Pertama adalah baptisan air yang diselenggarakan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan untuk pertobatan. Tentu kita tidak lagi menyelenggarakan hal itu. Selain kita bukan orang Yahudi dan kita tidak dekat dengan Sungai Yordan, dan Yohanes Pembaptis juga sudah meninggal dunia. Jadi kita tidak akan mengikuti tradisi itu. Kedua adalah baptisan yang diperintahkan Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia menyampaikan pernyataan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini adalah suatu prosesi penerimaan seseorang masuk ke dalam komunitas orang percaya di dalam tubuh Kristus sebagai anggota gereja. Dan kita sudah melakukannya, entah kita mengalami dan menerima itu pada waktu kita masih kecil atau sudah dewasa. Yang pasti 1 kali dan tidak berulang-ulang, karena cukup 1 kali. Yang ketiga adalah baptisan di dalam nama Yesus. Kalau kita membaca secara teliti Kisah Para Rasul, maka kita akan menemukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 8, dan pasal 10 serta pasal 19, orang-orang yang mendengar berita Injil memberi dirinya dibaptis, dan para rasul membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Mengapa tidak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Konstruksinya pada waktu itu dalam konteks pemberitaan kabar baik berkaitan dengan apa yang diperintahkan Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Tetapi di dalam pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Keempat pasal yang saya sebutkan, Kisah 2, Kisah 8, Kisah 10, Kisah 19, itu berkaitan dengan 4 poin penting di dalam penggenapan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kenyataannya, gereja-gereja tradisional dari abad pertama sampai sekarang tidak pernah menyelenggarakan baptisan hanya dengan menyebut dibaptis dalam nama Yesus Kristus, merujuk kepada perintah Tuhan Yesus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang keempat adalah baptisan dengan Roh Kudus. Baptisan dengan Roh Kudus itu yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal 3, memberi penegasan bahwa baptisan itu hanya dilakukan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, dan dibaptis dengan Roh Kudus, bukan dengan unsur air, bukan dengan ritual seperti penumpangan tangan, tetapi jelas dibaptis dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus. Tidak pernah di dalam Alkitab baptisan dengan Roh Kudus didelegasikan kepada murid-murid. Yang didelegasikan kepada murid-murid hanya baptisan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 itu terkait dengan 4 bagian itu? Jawabannya tidak. Tetapi menarik, kata baptisan dipakai oleh Rasul Paulus untuk membantu mengingatkan, merecall kembali ingatan daripada orang-orang Kristen di Roma berkaitan dengan satu kesatuan dengan Kristus, identitas, mengidentikan diri dengan Kristus. Apa misalnya kita mengidentikan diri dengan Kristus? Tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat perlu. Ketika saya masuk di satu program studi waktu tahun 1987, sebelum saya menjadi mahasiswa antropologi di Universitas Sumatera Utara, kami ada nama istilahnya inisiasi. Istilah yang dipakai adalah perkumpulan itu disebut dengan sabut Tuhan. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam kumpulan mahasiswa, mesti diinisiasi. Makan sirih, lalu ritual bunga-bunga, bla bla bla, ritual. Selama seseorang mahasiswa itu tidak diinisiasi, maka hak dan tanggung jawabnya, kewajibannya sebagai mahasiswa prodi antropologi atau waktu itu jurusan antropologi tidak sah. Jadi ada inisiasi. Itu seringkali kita temukan di dalam ritual baptisan kita. Sudah dibaptis belum? Pertanyaan yang lebih nyeleneh adalah, dibaptis oleh siapa? Yang lebih nyeleneh lagi adalah, dibaptis di mana?
Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak penting dan tidak perlu untuk didiskusikan. Hal yang paling penting adalah pertanyaannya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi bukan ritualitas. Nah, Rasul Paulus mengajak kita bukan kepada inisiasinya atau ritualnya, tapi mengajak kita untuk memahami identitas kita. Dibaptis dalam bagian ini adalah kita masuk ke dalam kesatuan dengan Kristus. Pertanyaan yang menarik ketika dia bergeser dari atau tidak tahukah kamu, lalu bergeser menjadi kita semua. Mulai dari pertanyaan saya bertanya kepada si A, tidak tahukah kamu? Lalu jawabannya adalah kita. Menarik epidemi pedagogi ini. Di dalam pembelajaran di kelas, seringkali kita membuat jarak dengan student kita. Kamu tidak tahu? Saya bertanya samamu, hai mahasiswa, kamu harus jelaskan, jadi membuat jarak. Nah, Paulus tidak membuat jarak di dalam memberikan jawaban. Kita. Dan kita ini disatukan di dalam satu identitas yang sama melalui jalan baptisan. Jadi di dalam bagian ini tidak ada sebuah penjelasan berkaitan dengan jenis baptisan apa, modelnya bagaimana, tetapi langsung dipakai istilah itu oleh Rasul Paulus kepada identitas kita. Kita dibaptis di dalam Kristus. Kita dibaptis dalam kematiannya. Kita dibaptis dalam kebangkitannya. Kita dibaptis dalam kemuliaan Bapa. Kita dibaptis dalam hidupnya. Ini menunjukkan identitas kita berkaitan dengan hubungan kita secara intim dengan Kristus, yang di dalam bahasa teologinya disebut union with Christ. Tapi bukan sekedar union with Christ disatu-satukan, tapi benar-benar ada satu gerakan dari dua belah pihak, bahkan dari tiga pihak. Karena di dalam Kristus saya dan kamu dan saya, kita, we, seperti doa Bapak kami yang di surga, bukan Bapak gue aja atau Bapak lo gitu, tapi Bapak kami, itu kan bicara tentang kesatuan, keutuhan, ketidakterpecahan. Walaupun kami atau kita ini beragam, berbeda, tapi disatukan. Ini menjadi menarik. Yang namanya kesatuan itu menarik kalau ada perbedaan. Kalau seragam, yang sebelum dibilang ayo kita menyatu sudah seragam. Jadi adalah sesuatu yang kelihatannya tidak meaningful, tapi meaningless. Ayo kita menyatu. Menyatu di mana? Ya karena sudah seragam semua. Tapi keragaman, keunikan, kekhasan masing-masing jemaat, kalau disatukan di dalam Kristus, itu menjadi menarik. Bukankah kita semua tidak ada yang jadi jempol semua? Kita semua bisa jadi kepala, dari tangan, dari kaki. Tapi yang menjadi unik disatukan. Nah, istilah disatukan di dalam Kristus, pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Jadi secara implisit di sini menegaskan bahwa kita sudah dibaptis, kita sudah disatukan dengan Kristus, kita di dalam Kristus baik kematiannya, kebangkitannya, dan hidupnya. Jadi kamu tahu nggak sekarang? Tahu. So what kalau sudah tahu? Kalau sudah tahu, apa yang mau kita dapatkan? Kan sudah tahu. Ada tanggung jawab. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di ayat terakhir, di kata kalimat terakhir, kita hidup dalam hidup yang baru. Kamu tahu? Kamu mengerti? Kita sama-sama tahu? Yuk kita hidup yang baru, new life. Jadi kesatuan di dalam Kristus melalui pengertian baptisan itu mendorong dan menuntun kita untuk hidup baru. Bukan suka-sukanya, bukan tangan kanan sesuka hati mengambil, tangan kiri sesuka hati bergerak di sana, tidak. Menyatu menjadi satu derap langkah walaupun ada perbedaan. Hal ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi jemaat ini diajak oleh Tuhan melalui Paulus. Kalau kita sudah tahu, kita jangan mengabaikan, jangan menolak, menyingkirkan. Ayo bergandengan tangan, bekerja, karena kita sama-sama di dalam Kristus. Kita sama-sama murid Tuhan. Kita sama-sama miliknya. Kita sama-sama ditebus olehnya. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Sama-sama. Di sini bukan bicara tentang kesamarataan seperti konstruksi berpikirnya komunis, tapi ini bicara tentang kesetaraan keadaan kita. Lalu fungsi-fungsi yang Tuhan karuniakan kepada kita menjadi fungsi-fungsi yang sesuai dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Kalau gerak langkah ini sama-sama dikerjakan, maka ada satu gerakan yang baru. Gerakan yang pertama adalah
Karena kita sudah tahu bahwa kita di dalam Kristus, Kristus sudah mematikan dosa kita, maka gerakan yang sama, hidup yang baru adalah kita dengan sadar, dengan sengaja mematikan dosa. Saling mengingatkan, saling mengintrospeksi diri, saling memperhatikan, mematikan dosa. Tidak cukup mematikan dosa. Biasanya seringkali kita lebih mudah untuk mengkoreksi dan mengkritisi orang lain. Sangat mudah. Kita seibarat cerminnya orang lain. Kita bercermin, misalnya tadi pagi saya sebelum berangkat kemari di rumah, saya mesti bercermin dulu, jangan-jangan kancing salah gitu. Atau wajah saya masih ada sabun yang belum bersih dan sebagainya. Kita bercermin. Tetapi komunitas orang Kristen seringkali didapati kita seperti cermin orang lain. Lu salah, ini nggak benar, ini nggak bagus. Padahal tidak demikian di dalam Kristus. Hidup yang baru seperti apa? Langkah yang kedua adalah membangun, memberikan faedah, jadi saluran berkat bagi orang lain. Memberikan faedah ini perlu kerelaan dan pengorbanan. Apa untungnya saya memberi nasihat kemana? Apa untungnya saya menghabiskan waktu untuk berkonsultasi denganmu? Apa untungnya saya menghabiskan energi, uang, dan sebagainya untuk membantu kamu? Tidak ada pikiran seperti itu lagi. Tapi yang ada adalah berapa banyak Tuhan memberi, berapa banyak kita melakukan itu kepada orang lain. Berfaedah. Hidup yang baru, new life. Jadi hidup yang baru, oke, saya tidak lagi merokok, minum minuman keras, nonton porno, tidak lagi terlambat, tidak lagi macam-macam. That's a good point. Tapi tidak cukup itu. Itu belum hidup baru. Orang dunia juga bisa lakukan. Hal yang paling prinsipal yang kedua adalah membangun orang lain. JJA-mu udah berapa? BKD-nya sudah dibuat belum laporannya pada semester ini? Colek temen kalau belum ada. Apalagi sekarang kita tahu Kemendikti minta kolaborasi. Ayo gandeng tangan teman, jangan egois. Ada teman PKM, penelitian, bahkan pengajaran. Why not? Itu namanya hidup yang baru. Tapi banyak orang bilang, ya penting aku kenyang dulu, nanti kalau udah kenyang sisanya baru kita kasih sama teman. Itu bukan orang Kristen yang sejati. New life. Seperti Abraham dijanjikan Tuhan apa? Kamu akan diberkati dan kamu menjadi berkat bagi segala bangsa. Kalau kita di komunitas kita Kristen, kita sudah jadi berkat, sudah menikmati berkat, bahkan tiap hari kita menghitung berkat, terus tidak pernah jadi berkat. Itu ibaratnya laut mati. Bukan hanya asin tapi bau. Mari ibu bapak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berani keluar melangkah. Saya orang Kristen loh. Ya tidak perlu bawa salib besar ke mall atau apa di sini begitu ya. Tidak perlu juga pakai jubah pendeta seperti gitu ya. Atau bawa Alkitab kemana-mana. Nggak perlu seperti itu. Itu namanya bisa jadi ritual religiusitas dan biasanya lebih ke arah kesombongan. Biasa aja, tapi berdampak kepada orang lain. Memiliki sebuah energi untuk mempengaruhi orang lain. Nah, itu paling tidak hidup yang baru. Itu sebabnya nanti Rasul Paulus menjelaskan itu satu persatu di ayat-ayat selanjutnya. Sampai luarannya, nah ini bicara luaran, yaitu pasal 12, 13, 14, 15, itu luarannya. Kiranya dengan penjelasan cara melihat ayat-ayat ini menolong kita untuk mari pertanyaannya Rasul Paulus kita renungkan. Atau tidak tahu kan? Sekarang sudah tahu ya, sudah diberitahu kepada ibu bapak. Jadi bilang, nggak tahu ah, nggak dengar. Saya bersyukur walaupun saya dilahirkan dengan suara yang kecil, tapi begitu saya jadi dosen, saya nggak perlu mic, jadi suara cukup jelas. Artinya saya sudah memberitahu dengan jelas, ibu bapak mari kita bergandengan tangan mengerjakannya. Berita Tuhan melalui Paulus hidup dalam hidup yang baru. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang hamba-Mu refleksikan sebagai bagian daripada epistemik pedagogi kami di dalam proses pembentukan karakter kami. Bukan hanya kami tahu dan mengerti, tapi kami menjadi pelaku firman. Tolong kami, kasihani kami, perbaharui kami, supaya kami menjadi komunitas yang berdampak dan menjadi saluran berkat bagi diri kami, bagi sesama, dan bagi orang lain. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin.